Lihat dua model manusia. Orang yang katanya ahli ibadah, hei ahli ibadah. Orang yang katanya ahli sholat, hei dengar ahli sholat. Orang yang katanya jago sholawat, hei ahli sholawat. Ini dicontohkan. Orang yang katanya ahli ibadah, ternyata saat itu melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, seketika menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Simbole NU bintang songo lambange NU sholatullah salamullah ala to'a rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli alaihi. Terima kasih kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Ustadzuna Buya Yahya yang telah berada di tengah-tengah kita, yang akan menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah kepada kita semua. Dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk setelah tausiah nanti ada sesi tanya jawab kepada beliau Ustadzuna Buya Yahya. Pada hadirin jamaah sekalian, mohon untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau Ustadzuna Buya Yahya. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah dari Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau yang kita kenal dengan Buya Yahya. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil mahabbati wal mawaddati fima bainahum. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka hubbak wa hubba habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, yang kami muliakan, saudara-saudari yang semoga seperti Allah memudahkan kita kumpul saat ini, semoga Allah mengumpulkan kembali kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, semua pertemuan yang kita lakukan di dunia tidak akan ada nilainya, tidak ada gunanya jika kita tidak niatkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Keindahan yang sesungguhnya membangun pertemuan karena ingin bertemu dengan Rasulullah, membangun pertemuan karena kita ingin dimuliakan oleh Allah nanti, dan yakini juga kita ini dipilih oleh Allah yang memudahkan langkah kita datang dari tempat yang jauh. Bahkan kita sudah di negeri yang jauh, dari tempat yang berbeda-beda kita datang berbondong-bondong ke tempat ini, yakini bahwasanya Allah telah memandang kita dengan rahmatnya. Dan semoga Allah terus memandang dengan rahmatnya hingga kita terus dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan setelah panjang umur, husnul khatimah.
Dan semoga Allah, seperti Allah telah memilih pada saat ini, detik ini, semoga setiap saat kita dipilih oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar Allah mencintai kita, beres urusan kita. Urusan kita beres. Di dunia akan menemukan kebahagiaan, dan di akhirat menemukan kebahagiaan. Dan alhamdulillah, semua datang ke tempat ini ngerti tujuannya untuk apa. Tanpa diniatkan sudah niat sebetulnya. Tujuannya adalah untuk hadir pengajian, hadir majelis, semuanya tahu. Ketahuilah, sejahat apapun, sejelek apapun yang datang di tempat ini, ketahuilah Anda dipilih oleh Allah. Tinggal kita tingkatkan, tinggal sadar kalau kita sudah dipilih oleh Allah. Yang meringankan langkah kita Allah, yang memberikan kemauan kepada kita Allah. Kalau Allah tidak menghendaki semuanya ini dengan kebaikan, sudah dijauhkan oleh Allah dari tempat ini. Mari kita tingkatkan setelah pertemuan ini. Apa yang kita lakukan? Ada satu kalimat yang sangat masyhur di telinga dan dirindukan oleh semua, yaitu kalimat kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Termasuk mungkin yang selama ini meninggalkan keluarganya mencari uang karena ingin mencari kebahagiaan, mengumpulkan harta ingin mencari kebahagiaan, mencari duit ingin cari kebahagiaan katanya. Akan tapi benarkah kebahagiaan di balik tumpukan uang, atau di balik rumah yang megah atau mobil mewah? Ini yang harus kita sadarkan dalam diri kita. Yang namanya kekayaan, harta yang kita cari ini sarana. Karena itu sarana jangan terhenti sampai di situ, harus kita pikirkan setelah bekerja berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini, duit itu kita bawa kemana? Kita kirimkan kepada anak istri kita yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah. Apakah dengan kita kirim uang itu pasti akan menjamin kebahagiaan kita dan kebahagiaan mereka? Kita ini sering latah, seolah-olah anak kita butuh namanya uang saja, dan seolah-olah yang dibutuhkan oleh diri kita hanya urusan materi saja. Ada sesuatu yang sifatnya rohani yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita yang ada di rumah, keluarga kita yang ada di rumah. Sesuatu yang sifatnya rohani, dan ini lebih mahal daripada urusan materi. Anak kita perlu sentuhan tangan kita, anak kita perlu belayan, istri kita perlu sanjungan. Coba berpikir, berapa nilai kebahagiaan, berapa nilainya kebahagiaan di saat seorang bapak bisa mencium anaknya di pagi hari lalu mengantarkan ke sekolah. Seorang suami tiba-tiba dibangunkan oleh sang istri untuk sholat tahajud bersama di tengah malam, kemudian berzikir memohon kepada Allah bersama-sama, bermesraan, keindahan. Berapa nilainya, harganya? Berapa nilai dan berapa harganya? Itu kebahagiaan. Maka sebetulnya kami datang ke sini untuk menyeru, untuk faham betul hakikat kebahagiaan. Jadikan kepergianmu ke negeri ini untuk berbekal, untuk mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya di rumahmu sana. Yang sudah punya keluarga, keluargamu menunggu. Jangan menikmati kehadiran kita di tempat ini terus menerus tanpa berpikir kebahagiaan yang sesungguhnya. Hati, sentuhan, kedekatan dengan orang yang sangat kita cintai. Kadang kita tertipu sehingga bekerja, terus bekerja, ngirim duit. Bahkan kadang anak-anak kita pun seolah-olah kita beri kebahagiaan, akan tapi kita beri sesuatu yang merusak mereka. Mohon maaf, ini sering latah wahai para orang tua yang punya anak di rumah. Anakmu tanggung jawabmu, dan Anda datang ke sini mencari bekal untuk menjadikan anak-anak yang bahagia, agar bisa sekolah, agar bisa mulia, agar bisa menjadi orang sukses. Akan tapi sudahkah benar dengan cara yang kita lakukan, atau cukup kita cari duit lalu kita kirimkan ke sana? Dan alangkah banyaknya orang yang saat ini latah dengan uang yang diberikan kepada anaknya tanpa diarahkan. Bahkan mungkin anak kita dimanja dengan bermacam-macam alat yang menjadikan mereka rusak.
Mentang-mentang kita kerja di luar negeri banyak duit, kalau ngirim kepada anaknya sesuatu yang merusak anak kita, hanya pengen dipandang beda anak kita oleh orang lain. Anaknya orang yang kerja di Korea, sehingga dia harus punya HP yang bermacam-macam, laptop segala macam. Tak taunya anak kita rusak dengan yang demikian itu. Alangkah banyaknya orang tua yang tidak sadar yang demikian ini, untuk menghibur anaknya yang ada di sana. Maka kami datang ke sini untuk yuk menyempurnakan. Bekerjalah serius, akan tapi ingat, tujuanmu adalah untuk dibawa ke rumah sana. Tujuanmu adalah untuk istrimu yang wanita, untuk suamimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Dan jangan sampai kita pulang ke rumah menemukan anak kita karena sering kita beri uang banyak duitnya, akan tapi ternyata tidak kenal Allah. Tak tanya sudah kenal bermacam-macam kemaksiatan, gara-gara semakin banyak duitnya semakin mudah bermaksiat. Orang tuanya capek di sini, sampai di rumah ternyata menemukan anak semacam itu, kirinan mati pun akan capek di alam barzah. Sekarang kita berpikir cerdas. Anda capek di sini bekerja, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, di rumah harus kita pikirkan. Dari sinilah kami ingin menyeru. Sekolahnya di mana anak? Anak kita sekolah di mana, belajar dengan siapa, ngaji dengan siapa, kenal Allah atau tidak, sholat atau tidak? Kalau ada kesadaran di sini, ada upaya di sana. Titipkan di tempat-tempat yang mulia. Titipkan di tempat yang mulia, tidak latah kita memberi anak fasilitasnya. Antarkan anak kita ke tempat yang mulia. Apakah dia sekolah yang ada pendidikan agamanya? Kemudian harus kita kontrol dari jauh sekalipun, sampai kita menemukan sebuah keluarga ditinggal oleh bapak ibunya. Dan tidak jauh itu seorang tetangga, tak taunya apa, jauh dari bapak ibunya, mengerjakan semua keharaman. Semua keharaman karena dia ngerti banyak duit, kawannya pada mendekati dia untuk ngajak bermacam-macam. Di rumahnya digunakan untuk mabuk dan seterusnya, sampai suatu ketika berantem dengan seseorang, akhirnya apa? Dia membayar teman-temannya untuk membunuh, sampai dibunuh. Zina sudah, mabuk dia, membunuh dia. Bapaknya yang capek mencari duit di luar negeri, tak tahu anaknya semacam itu. Na'udzubillah. Dan sekarang kita perlu sadar ini. Makanya tidak cukup Anda mencari uang, akan tapi uang yang Anda kirimkan untuk pendidikan anak-anak di rumah. Kenalkan Allah. Sekarang alhamdulillah ada pondok-pondok pesantren. Jangan ragu masukkan pondok pesantren, akan tapi yang di situ barangkali di antara kita ingin anak kita juga kenal pendidikan umum, SMP, SMA dan seterusnya. Cari yang di situ ada pendidikan agama, dan harus tahu betul di tempat tersebut dididik akhlak yang mulia dan akidahnya yang benar. Jangan setiap sekolahan dimasuki loh ya. Sekarang ada Islam ngaco, ngajak gulat, ngajak berantem, ngebom dan sebagainya, dikit-dikit kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Bukan itu yang kita cari. Islam yang indah, yang mengajarkan bagaimana akhlak anak kita berakhlak mulia. Dan takutlah kepada Allah, kebahagiaanmu akan hancur dengan kemaksiatan. Kebahagiaanmu akan hancur dengan kemaksiatan. Perzinaan hina dan rendah. Perzinaan menjadikan orang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Takutlah kepada Allah, akan tapi ketahuilah, mungkin ada di antara hamba-hamba Allah ada yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu, akan tapi Allah Maha Pengampun. Segera kembali, buka pintu halal. Pernikahan, termasuk kami himbau, jangan mempersulit urusan pernikahan. Pernikahan jangan dipersulit. Kalau kita sudah cocok dengan seseorang, jangan ditunda-tunda, setan yang mengajak melakukan keharaman. Kalau kita sudah ada keinginan untuk syahwat, lakukan pernikahan yang halal. Adapun masalah belum sama-sama punya bekal, ya sama-sama dong. Termasuk kami punya prinsip, pernikahan tidak boleh menghalangi sekolah. Kalau sudah pengen nikah, cepat nikah. Kalau pengen nikah, cepat nikah. Adapun sekolah setelah itu dilanjutkan. Yang bekerja saya masih merintis. Nah, kalau nunggu kamu berhasil, bisa saja nggak nikah. Atau lambat. Sementara syahwat terus bergolak, apalagi zaman teknologi, keharaman, mata dijaga dan seterusnya. Ini kebahagiaan ini loh yang harus kita cari. Kebahagiaan seperti apa? Bukan dengan keharaman, akan tapi dengan kehalalan. Mudahkan pernikahan. Anak-anak kita pun di rumah juga demikian. Kelak mudahkan pernikahan. Ada sebagian dari orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya, sehingga anak sudah bergaul yang salah. Orang tuanya mempersulit pernikahan, akhirnya betul anaknya jadi sarjana ekonomi plus berzina, bapak ibunya yang masuk neraka dulu sebelum anaknya.
Baik, kembali kepada masalah kebahagiaan. Termasuk di antaranya ini yang perlu kami sampaikan adalah masih muqaddimah ini. Cara hidup yang benar. Mohon ini wahai adik-adikku yang aku cintai. Hidup yang benar. Biasakan dengan kesederhanaan. Kalian kesini bukan untuk hidup di sini, tapi kalian kesini untuk berbekal. Maka dari itu kalau sudah nanti pulang ke negeri, tolong cara hidupmu yang benar. Jangan mentang-mentang dari luar negeri terlalu cara hidupmu seperti gaya hidup di luar negeri. Cara hiduplah hidup yang sederhana seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Urusan baju tidak harus pakai bermerek, yang penting menutup aurat. Tidak usah gaya-gayaan pakai mobil apa, motor apa, semampu atau lingkungan kita seperti apa. Sebab kita amati banyak saudara-saudara kita kerja di luar negeri. Saudara kita yang kerja di luar negeri dulu tuh berangkat ke luar negeri karena ekonominya adalah lemah, sehingga hidupnya susah, cari makan repot, maka pergi ke luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, gaya hidupnya berbeda. Tidak seperti gaya hidupnya waktu berangkat dulu. Gaya hidupnya sudah berubah. Biarpun bekalnya banyak, ternyata 6 bulan bangkrut lagi, balik lagi ke luar negeri lagi. Gak selesai-selesai. Karena kalau ini kesombongannya, kalau sudah tentang luar negeri itu gayanya harus ini kan lulusan Hong Kong, Korea, gayanya sudah berbeda. Lihat tetangganya harus tampak lebih kaya dan sebagainya. Kita kenapa harus pengen tampak dipandang orang semacam itu? Hidup yang sederhana, makan yang sederhana, secukupnya, ala kadarnya, untuk berbekal sambil untuk usaha, biar terus hidup enak, dekat sama istri, bukan jauh-jauh, sama suami gak usah jauh-jauh, dengan anak bisa mantau setiap saat. Jadi saat ini Anda berbekal, tolong fahami ini. Anda berbekal. Tapi ada sebagian Masya Allah sampai di rumah, bisa beli sampai di sini, bisa nyicil beli rumah, beli mobil sampai di rumah. Pengen pulang enak sampai di rumah, ternyata gaya hidupnya berbeda. 1 tahun habis, saat rumahnya dijual, mobilnya dijual, balik lagi kerja ke luar negeri. Ini termasuk cara hidup. Biasakan dengan kesederhanaan. Kesombongan, ini sombong kalau sudah gayanya beda, bajunya beda, belanja pun harus baju yang baik, baju yang sederhana, yang penting menutup aurat. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah baju murah-murah di Indonesia. Nggak usah merek Yahudi, merek kafir, nggak usah lah. Mari busana muslim milik tetangga, yang penting Masya Allah, solehah, soleh, selesai. Tapi biasa orang di antara kita ini sering kaget. Orang kampung pergi ke kota, pulang gayanya kayak kota. Action sudah beda cara hidupnya. Innalillah. Ada apa itu semuanya? Saya orang desa kok, saya itu. Kampung saya dari kota jauh. Dan hobi saya juga sederhana. Alhamdulillah saya senang. Kalau saya datang ke rumah saudara-saudari, nanti tidak usah sediakan macam-macam, sediakan ketela bakar saja, sama ketela rebus, udang rebus. Yang Ponorogo kasih gatot sama saya. Kalau di Jawa Timur kasih nasi punten atau nasi pecel, dan saya orang Jawa Timur. Lidah saya sangat akrab dengan hal-hal yang semacam itu. Dan jangan didik anak-anak kita dengan gaya-gaya hidup yang mewah. Ini termasuk mungkin ngepok tularkan pendidikan. Semoga bisa berlanjut. Anak saya tidak kenal HP, tidak kenal duit. Anak saya kalau belanja tidak pernah bawa duit. Yang bawa duit yang lain yang nganterin. Tidak ngerti duit anak saya. Ngapain bawa duit, repot. Ente butuh duitnya, butuh barangnya. Sudah, ente pilih barangnya apa, nggak usah pegang duit. Kalau belanja ke supermarket itu ditanya dulu mau apa sekarang ke supermarket. Catat sekarang 1, 2, 3. Jadi belanjanya cepat. Sekarang sama ibunya diajak keliling 2 jam di supermarket. Habislah duit. HP kadang-kadang Masya Allah. Nah, ini pendidikan yang salah bagi orang tua tuh. Karena pengen menghibur anaknya tapi ternyata salah. Hal-hal semacam ini kita harus peka, wahai para hamba-hamba yang kami cintai ini. Peka anak kita, bukan kita rusak. Itu alat merusak kecuali orang yang sadar dan ngerti tentang kebutuhannya. Kalau anak belum punya kebutuhan, alasannya untuk komunikasi dengan bapaknya, tatanya telepon bapaknya sebulan sekali, selebihnya dipakai apa itu? Belum lagi dunia teknologi ini, internet segala macam merusak anak-anak kita. Zaman dulu masih aman, zaman sekarang zaman Masya Allah. Baik, ini sepintas saja sebagai muqaddimah bahwasanya, lihat, kita harus ngerti apa yang kita cari, apa yang akan kita kerjakan. Saat ini Anda semua pergi ke sini bukan untuk hidup di sini, bukan untuk mati di sini, tapi Anda berbekal untuk pulang ke Indonesia. Di sana Anda akan punya anak cucu, punya keluarga.
Dan ketahuilah, rezeki itu di mana saja sama sebetulnya kalau orang punya keyakinan. Rezeki itu sudah ada jatahnya dan tidak akan lebih, tidak akan kurang. Seseorang tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Kalau Anda bismillahirrahmanirrahim, saya ingin pulang. Setelah kontrak terakhir ini saya akan pulang dengan bekal yang saya miliki. Niat saya ingin dekat dengan istriku karena Allah. Saya ingin melihat anakku setiap saat, ngantarkan ngaji, ngantarkan sekolah. Bismillah karena Allah. Akan dibuka rezekinya. Amin. Saya punya problem dengan saudara-saudara kita yang lupa dan lalai, yang kebetulan keluarganya pada keluar negeri, anak-anaknya Masya Allah. Makanya kami seru sampai di sini, anakmu titipkan di mana? Al-Bahjah membuat pondok di mana-mana. Yang belum ada pondoknya pun kalau banyak orangnya nanti kita buatkan kalau begitu. Tolong dimasukkan ke tempat-tempat yang menghantarkan kepada kemuliaan anak-anakmu. Kalau di rumah tidak seorang paman bibi tidak seperti merawat anaknya sendiri, mungkin paman Anda atau saudara Anda adalah orang yang baik, akan tapi anak Anda bisa keluar, bisa jalan kaki ke sana kemari, dia akan berkawan dengan siapa saja yang mungkin merusak akhlaknya. Maka perlu sadar para orang tua sekarang, anakku harus aku titipkan. Kalau memang masih pelit duitnya, cari pondok yang gratis, saya carikan nanti, asalkan mau bener. Gajinya berapa uang masih pelit-pelitnya modelnya. Saya rindu, selamat, pengen Anda pulang menemukan anak Masya Allah khusyuk kepada orang tuanya, membaca Al-Quran fasih, sholatnya rajin, takut keharaman, biarpun mungkin bapaknya adalah tidak sebaik dia, akan tapi benar cara mengarahkannya. Ini loh, kami datang untuk itu, bukan untuk ceramah-ceramah. Saya ingin mengajak, ayo anakmu ada di mana. Kita punya program tahfidz gratis. Ternyata cuma dites nanti, ada beberapa pondok tahfidz gratis, ada yang sekolah bayar, yang bayar setengah-setengah ada, yang bayar mahal juga ada, macam-macam kita buat. Tapi mohon semuanya sadar, anakmu itu amanat besar. Kebahagiaanmu anakmu nggak cukup dengan uang. Uang pun kalau anakmu tidak ngerti, uangmu akan habis dengan anakmu. Tapi harus dipikirkan, di mana anakku harus ngaji, gimana anakku harus sekolah. Mungkin target Anda adalah tahun depan, tahun yang akan datang. Tapi sekarang sudah mulai diperkenalkan anak-anak kita. Anak kita tuh suruh dengar ceramahnya para ulama, suruh hadir majlis, diajak ziarah, keliling kepada orang-orang soleh, minta doa dan seterusnya. Tiba-tiba tertanam di hati anak kita kecintaan kepada kemuliaan. Anak kita sekolah umum sekaligus kenal agama Allah. Sekarang sekolah merusak, sekarang pergaulan merusak, ngeri zaman sekarang ini. Jangan sombong kita, jangan sombong. Kita punya seorang kawan, ada seorang kawan ustadz, dia sangat baik dan Masya Allah penyampaiannya enak dan sebagainya. Istrinya menghafal Al-Quran. Dia punya prinsip, anakku akan aku didik di rumahku sendiri. Cuman dia tidak punya pondok. Dia akan mendidik anaknya di rumahnya sendiri, tapi dia tidak punya pondok. Dan betul, subhanallah, istrinya telaten, bisa mendidik anaknya waktu itu umur 11 tahun, sudah menghafal 9 juz, kelas 5. Gurunya tuh ngajar dengan Buya di Jawa Timur, ngajar. Suatu ketika cerita nangis itu guru. Di bulan puasa, suatu ketika pulang ngajar, karena tidak punya pondok, pulang ngajar, masuk gang, anaknya itu lari keluar dari rumahnya seseorang berlima, lari begitu. Curigalah sang bapak ini, sang ustadz ini, ada apa dan dari mana, ngapain juga. Naruh sepeda motor lalu dicari anak tersebut. Pulang anaknya sampai ke rumah, dibawa sampai ke rumah, ditanya, nak kamu ngapain? Ketakutan itu sang anak. Kalau kamu jujur, abah tidak marah. Kalau kamu jujur, abah tidak marah. Anaknya masih ragu-ragu ngomong, iya bah, tadi saya masak mie. Bulan Ramadan siang hari masak mie. Cuman apakah betul hanya masak mie? Untung sang ayah ini kerasa. Apalagi ngomongnya bingung, tidak bisa jawab. Pasti ada yang lainnya. Jujur, kalau kamu jujur, abah tidak marah. Ternyata bukan urusannya masak mie saja. Ternyata anak berlima itu salah satu ini, mohon maaf, semoga bukan anak Anda ini, salah satunya anaknya yaitu punya orang tua yang bekerja jauh, biarpun tidak di luar negeri, rupanya diberi HP. Rupanya anak berlima tadi sembunyi-sembunyi di rumahnya seseorang, lihat HP kawannya, di situ ada film yang tidak pantas. Anak kecil usia 11 adalah usia pubertas, usia penasaran. Setelah itu sang ustadz bersumpah, demi Allah saya tidak percaya dengan lingkungan saya. Biarpun saya ustadz, istri saya baik, anak saya kelihatannya sopan, santun, baik, ternyata di luar dirusak oleh lingkungan. Mulai besok saya berpikir untuk mondokkan anak saya. Padahal bapak ibunya baik.
dan ada di rumahnya. Kita perlu membawa anak kita ke lingkungan yang mulia. Ini yang perlu kita serukan. Dan caranya ada, tidak boleh anak pondok dipaksain, tidak. Kadang-kadang sebagian orang tua, kalau kamu nakal tak pondokin, bukan begitu caranya. Rindukan dan cintakan mereka. Sering kita ajak bicara tentang ulama, kemuliaan, menjadi orang kaya yang kenal Allah, ahli sujud, menjadi dokter yang punya 10 juz, menjadi insinyur yang masya Allah setiap sholat duha, bangun malam tidak pernah putus. Kita fahamkan makna keindahan. Matanya terjaga, takut zina, takut haram, gak makan riba. Oh, Anda berbekal di sini tidak rugi, tapi na'udzubillah, sudah capek di sini kerja, di tempatnya orang sering dimarahi sama bos, sholat pun kadang susah, tak tahu ketemu anak-anaknya setengah setan. Na'udzubillah. Semoga itu bukan anak-anak Anda. Anak Anda insya Allah anak ahli surga semuanya. Ini yang perlu kami ingatkan. Tolong dibawa kemana anak Anda. Makanya kita ingin bangun satu komunikasi nanti. Bisa bertanya, nanti kita akan membuat tim di sini Al-Bahjah. Mungkin ada orang yang, saya punya anak di Sumba, ini gimana caranya? Atau di Sulawesi sana gimana caranya? Kita cari solusi agar mereka pendidikannya telah dapat, pendidikan umum dapat, pendidikan agama nomor 1. Jangan sampai lupa, lalai. Orang tua kadang sering latah, ini masuk sekolah favorit. Sekolah favorit apa? Favorit menurut ahli bumi, ahli langit. Kalau favorit ahli bumi gak butuh kita. Favorit ahli bumi, kita ingin anak kita favorit di ahli langit. Sekolah yang mengenalkan kepada Allah, sekolah yang mengajari anak kita sujud, sekolah yang mengajari anak kita takut kepada keharaman. Ini yang kita butuhkan saat ini. Zamannya zaman rusak, bukan zaman dulu. Yang umurnya seumur kami ini, yang umur kami itu zaman dulu tuh masya Allah, yang namanya televisi itu masih terbatas, yang punya hanya Pak Lurah saja. Itu pun 4 hari, setelah hari kelima itu TV-nya tinggal separuh gambarnya hitam putih itu. Itu masih yang umur seumur saya itu. Dan film pun nggak ada, film paling film akhir pekan itu katanya. Saya itu tidak ada inget itu. Siang paling album minggu, selebihnya kelompok capir. Ini bapak-bapak yang seumur kami itu aman, gak ada yang macam-macam, nama internet gak ada, televisi gak ada. Tapi sekarang lihat, lah kok sudah begitu anak kita tinggalkan begitu saja di rumah. Kalau ternyata di rumah kita tidak aman, Anda wajib pulang untuk merawat anak Anda. Tapi kalau Anda masih tetap di sini, tolong diperhatikan anak-anak itu. Inilah bahasa cinta kami kepada Anda semuanya. Kami tidak rela, tidak ingin kalau Anda pulang ternyata menemukan anak bejat. Kalau anak sudah terlanjur rusak di awal-awal masa pubertas, susah dibenahi. Sekarang kerusakan macam-macam, heboh zaman sekarang, na'udzubillah. Yang pertama adalah anak sering gampang terjerumus dalam perzinaan. Tak taunya sekarang tidak hanya perzinaan, anak laki-laki kita ternyata di sekolah pun kita tidak takut diganggu oleh kaum wanita. Sekarang ada komunitas untuk merusak anak-anak sehingga mereka akan dijadikan anak homo, anak lesbi. Ini juga dirusak di Indonesia, sudah mulai macam-macam. Barat kafir ingin merusak anak-anak kita. Sehingga kalau kita punya anak di SMP umum, itu kita tidak khawatir kepada anak perempuan saja. Ternyata di situ ada upaya-upaya untuk merusak anak-anak kita. Urusannya akhlak semuanya ini. Baik, ini sampai di sini saja sudahlah. Ini adalah kesadaran kita ini. Singkat karena waktunya singkat. Kami ingin bahasanya biarpun bertemu dengan kami sesaat sekali, tapi setelah itu ada ide-ide berkembang. Anakku akan dikirim kemana? Anda boleh bertanya, nanti akan kami jembatani. Bagi yang punya duit, ada sekolah-sekolah yang bayar ada. Bagi yang tidak punya duit, kita upayakan, kita buatkan tempat sekolahnya tetap dapat, tapi ngaji dapat, akhlak yang dapat. Karena target kita punya pondok di setiap tempat dan sekolah yang indah, pendidikan indah, akidah yang indah, akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah ahlussunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati, akidah asy'ariyah, akidahnya para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Baik, kemudian kami menyeru kepada semuanya setelah ini. Waktunya singkat, 1,5 jam, itu pun dibagi 2 dengan tanya jawab. Ini mukadimah, takut kami lupa, ini hal yang terpenting. Jadi Anda kesini adalah mencari kebahagiaan. Yang bisa pulang, tolong segera pulang. Jangan merasa kurang terus. Kalau urusan dunia tidak akan merasa cukup, akan tapi ketahuilah, Anda harus bisa memperkirakan, Anda harus bisa menilai kebahagiaan dengan istrimu, kebahagiaan dengan suamimu, kebahagiaan dengan anakmu. Kami datang ke Hong Kong, ke Taiwan. Tujuan kami hanya membawa mereka saja. Sebenarnya ayo kita pulang ke Indonesia saja. Ayo pulang, lihat di situ ada keluargamu yang sudah punya istri-istri. Yang masih bujang, jaga kehormatanmu. Yang sudah punya keluarga, berpikirlah untuk segera pulang, di sini hanya untuk berbekal. Alangkah indahnya, kita sering bicara dengan adik-adik putri kita. Alangkah indahnya jika kamu pagi-pagi membangunkan anakmu, kemudian setelah itu menyuapi anakmu,
Kemudian setelah itu memandikan anakmu, kemudian setelah itu ngasih bedak anakmu, kemudian mencium anakmu, mengantarkan sekolah anakmu. Alangkah indahnya. Kenapa keindahan ini kau buang begitu saja? Oh, keindahanmu dengan pasanganmu dalam 1 jam Anda nilai berapa rupiah, berapa juta. Keindahan dengan pasangan yang halal, bersentuhan tangan, bermanja-manja, bermesraan, berapa nilainya? Kenapa harus kita buang begitu saja, kita lewati begitu saja, hanya kita mengejar sesuatu yang namanya materi? Padahal rezeki sudah diberikan Allah di mana saja. Ini kita bangun keyakinan, sehingga semua akan menjadi orang-orang indah. Baik, kemudian itu yang pertama, pesan yang pertama umum. Ada sekarang pesan khusus untuk kita semuanya. Ayo kita menuju kemuliaan. Semuanya harus hijrah menuju kemuliaan, menuju kebaikan, dan kuncinya sederhana, tawadhu, senang kepada syiar agama, dan jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Biarpun orang itu di mata Anda lebih jelek kelihatannya, awas, hati-hati. Merendahkan bukan kerjaan umat Islam. Nabi melarang kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, akan tapi yuk kita hidupkan mata kita, mata kasih sayang. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita melihat orang bejat, orang maksiat, orang zina, orang mabuk, jangan dipandang dengan merendahkan. Kalau sudah kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan, buahnya menggunjing dia, dan menggunjing dosanya lebih gede dari zina itu sendiri. Kita sering menggunjing seseorang, bahkan menggunjing memang kadang di masjid kadang-kadang. Allah, habis zikir menggunjing orang. Tak sadar bahasanya dosanya lebih gede. Maka ingat ini, jangan memandang orang dengan mata merendahkan, satu. Yang kedua adalah menghormati syiar, ada kekaguman kepada kemuliaan. Ini ada satu kisah. Dari kisah ini nanti akan Buya jabarkan. Ini cerita ini kami senang sekali kami sampaikan. Ini kisah ini adalah kami hadiahkan khusus para preman. Mungkin di sini ada preman yang so susah berpihak, tapi sudah datang ke tempat ini, sudah pilihan Allah. Ini kisah preman. Ceritanya begini, ada ahli ibadah di atas gunung. Ada preman pasar. Preman pasar itu semua kejahatan dilakukan, ngambil duitnya orang, pokoknya minta macam-macam. Di sisi lain ada orang ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit kerjanya sholat, sujud, puasa, sholat, puasa. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang di atas gunung, Rasulullah bercerita, sang kiai yang berada di atas gunung, kemudian Allah hendaki turun ke pasar, bekalnya habis, maka dia harus belanja ke pasar, turun untuk dibawa ke atas. Sang preman yang ada di bawah itu, yang jahat, yang nggak bener, yang pokoknya kurang ajar katanya, yang ada tato, ada segala macam, macam-macam. Tak taunya saat itu ada kerentek di hatinya Allah. Kerentek di hatinya, ada keinginan untuk datang ketemu sang kiai. Hanya untuk minta doa, pengen ketemu kiai, minta doa gitu saja deh, pokoknya ke kiai. Turunlah sang kiai dari atas gunung. Turun sang kiai dari atas gunung, kemudian sang preman naik ke atas gunung. Jalannya adalah jalan setapak. Mau tidak mau mereka berdua berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, kalau sudah jalan setapak, kalau tidak ada yang mau mengalah, tidak akan bisa jalan, harus ada yang mengalah. Yang satu harus pinggir untuk mempersilakan yang lainnya untuk lewat. Di saat dalam keadaan semacam ini, sang preman di saat melihat sang kiai ada di hadapannya, kaget, dia terkagum. Oh, astagfirullah, kok ada kiai ada di sini? Gak biasanya turun, kok ya pas turun? Kok jelek banget saya ini mau ketemu kiai, kok disuruh turun oleh Allah? Jadi malah koreksi dirinya sang preman. Sehingga sang preman memandang sang kiai dengan pandangan hormat, pandangan kagum. Akhirnya minggirlah sang preman, duduk di jalan setapak. Ia tidak bisa bertutur sepatah kata. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya, yang artinya mangga, silahkan. Sang kiai yang merasa ahli surga, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, oh hebat. Di saat melihat sang preman, lihat si preman, semua orang tahu ini preman ini paling jahat di kampung itu. Mau kemana dia? Si busuk, si kotor. Dalam hatinya ngomong begitu, tidak mengucapkan assalamualaikum kepadanya, tidak menyapa dia hendak kemana. Apalagi di saat sang preman memberikan kesempatan, mempersilakan dengan tangannya tadi, sang kiai merasa bangga karena memang aku berhak dibegitukan. Dilewati saja sang preman. Apa sabda Nabi SAW? Lihat dua model manusia. Orang yang katanya ahli ibadah, hei ahli ibadah. Orang yang katanya ahli sholat, hei dengar ahli sholat.
Orang yang katanya jago solawat, hei ahli solawat. Ini dicontohkan. Orang yang katanya ahli ibadah, ternyata saat itu melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, seketika menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Begitu sebaliknya, orang sak jahatnya kayak apa kalau masih ada kagum dengan syiar, ada majelis hormat, mungkin pengen datang karena ini majelis ilmu, kemudian lihat ulama kagum, biarpun dia gak karu-karuan, itu ada bibit di dalam hatinya untuk diangkat oleh Allah. Dalam kisah yang disebutkan, sang kiai yang katanya sudah kayak wali itu ternyata dicabut hidayahnya gara-gara merendahkan orang lain. Akan tapi ternyata siapapun dari kita, sebejat apapun, sejelek apapun, kalau masih ada kecintaan kepada syiar Allah, kepada ulama, kepada majelis, kepada kemuliaan, maka ini tanda insya Allah suatu ketika akan diangkat oleh Allah. Makanya jangan ada yang merendahkan di antara kita. Tapi sisi lain lihat, orang alim saja merendahkan orang lain jadi rendah, apalagi orang yang seperti kita. Masih ada banyak merendahkan orang lain. Akan tapi ternyata kecintaan kepada kemuliaan itu adalah suatu yang luar biasa. Makanya kami melihat di sini insya Allah ahli surga, kami husnudzon semuanya ini. Ini bermacam-macam kami mau datang ke sini. Ini majelis ilmu, semuanya dengar di sini akan diadakan ceramah, diadakan pengajian. Semuanya datang dengan khusyuk dan ini ketawaduan hati. Semoga ini menjadi sebab semua diberi hidayah oleh Allah. Kemudian jaga setelah itu. Jaga setelah itu memuliakan kemuliaan, memuliakan syiar Allah, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ini perlu kita jaga. Kita sering dengan kesombongan kita. Mungkin suatu ketika, mohon maaf, Ustadz di tengah malam di stasiun atau di alun-alun di Indonesia sana, tiba-tiba ada perempuan yang pakai baju setengah badan melambai-lambaikan tangan. Dia diuji oleh Allah dengan kehinaan, menjual diri. Kita habis pengajian, habis khusuk nangis di pengajian. Coba, bagaimana di saat kita melihat mereka itu? Siapa di antara kita di saat melihat mereka lalu menitikkan air mata, lalu menengadahkan tangan memohon, ya Allah, itu hambamu dari umat kekasihmu Nabi Muhammad teruji dengan kehinaan, angkat dia, muliakan dia ya Allah. Ayo, siapa yang enggak gitu? Atau kita sombong dengan, kita sudah jadi bunyai ustadzah, solawatan nangis-nangis, melihat mereka dengan pandangan merendahkan. Kasihan, malam-malam begini masih di jalan. Kasihan, innalillah. Kok kayak sudah punya surga saja. Makanya kami seru kepada semua para preman, kalau ada yang di sini, jangan takut dengan kemuliaan. Orang-orang soleh akan mandangmu dengan pandangan kasih sayang. Jangan takut untuk kembali ke jalan Allah. Tidak akan siapapun ada yang merendahkan anda. Dia orang soleh tidak akan merendahkan anda. Kalau ada yang merendahkan anda, pasti bukan soleh dia. Nabi memandang dengan pandangan kasih sayang. Ada preman waktu itu, dia membunuh orang katanya, suka membunuh orang. Kaget, betul, membunuh orang datang sini. Segala macam dilakukan, datang ke pondok. Dia nangis. Termasuk yang dibunuh salah satunya adalah Masya Allah, bapaknya dibunuh. Tapi dia tobat. Apakah ada pengampunan, Bun? Ada pengampunan. Itu waktu kamu masih bergaul dengan cara yang salah. Sekarang kamu tekuni istiqomah. Kalau ada preman orang jahat datang ke tempat saya, itu rezeki bagi saya. Kalau saya datang ke sana belum tentu bisa. Makanya harus kita hormat. Siapapun dari ahli maksiat semuanya, Masya Allah. Jangan merendahkan siapapun. Bisa dibalik oleh Allah kita di tempat kemaksiatan, orang itu di tempat yang mulia. Nah, ini pandangan. Maka kami seru kepada siapapun, ayo sekarang kembali kepada kemuliaan dan jangan ragu. Kemuliaan itu, kemuliaan akan dibawa oleh orang-orang mulia nanti. Dan jangan ragu untuk kembali kepada Allah. Akan tapi yang harus anda takutkan adalah di saat anda dalam kemaksiatan belum tobat, dicabut nyawa anda oleh Allah, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita banyak menemukan orang tobat itu luar biasa, orang hijrah itu luar biasa. Di antaranya kawan-kawan pengusaha yang biasa urusannya dengan riba, hijrah, dia meninggalkan riba. Bahkan di antaranya lagi ada, Buya pernah suatu ketika ngisi di penjara. Di penjara di Cirebon sana ada satu laki-laki ganteng wajahnya. Dia masih umur 40 dan sebagainya, 40. Dia nangis di pangkuan kita, nangis. Nangisnya rupanya bukan menyesali kesalahannya saja. Buya mohon, gimana Buya? Saya punya adik 2.
perempuan. Yang menjerumuskan dia jadi pelacur adalah saya. Bisa dikiaskan, kalau abang yang ganteng semacam itu, pasti adiknya adalah paling tidak ada cantik, fitnahnya bakal besar ini. Saya bilang, di mana sekarang? Ada dia. Dia masih aktif di pelacuran. Akhirnya suruh panggil, datang ke pondok suatu ketika. Setelah datang ke pondok, kita beri nasihat untuk hijrah dari tempat itu. Takutlah kepada, nangis dia sempat. Abangmu menyesal. Saya ceritakan, abangmu menyesal, dia di penjara, dia menyesal. Dan nanti kalau keluar dia akan datang ke sini. Takutlah kepada Allah. Jalannya bagaimana, Buya? Hijrah. Kamu pindah ke tempat. Oke, saya hijrah di sebuah tempat di Jawa Tengah sana. Nanti cari kos-kosan, nanti bekerja yang halal, takutlah kepada Allah. Dan berdandan yang solehah, yang baik. Dan jangan ceritakan kebusukanmu kepada siapapun dari manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, manusia bisanya merendahkan. Berperanlah sebagai wanita solehah yang tidak pernah kenal kehinaan. Dan itu kunci tobat. Akhirnya dia betul kerja. Sebenarnya dia adalah pernah punya keahlian dia. Dia punya keahlian, dia kerja, dia tamatan SMA, bekerjalah dia di sebuah samping masjid. Dia ngontrak samping masjid. Ikut-ikutan ke masjid, aktif di masjid. Tidak usah diceritakan masjidnya supaya tidak dicari nanti. Akhirnya, subhanallah, supaya tidak membuka aibnya. Akhirnya dia baru di situ belum 1 tahun, subhanallah. Karena lihat wanita ini terlihat solehah, ada yang meminang. Dan kebetulan subhanallah, minang adalah bukan orang kaya tapi cukup. Dapat informasi bahwa yang mau menikah cepat. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Tidak ada yang tahu kalau dia adalah semula adalah seorang pelacur, tapi tobat. Dan cara tobat adalah jangan menceritakan dosa itu kepada siapapun dari bangsa manusia. Yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ayo kembali kepada Allah. Jangan cerita kepada siapapun termasuk calon yang bakal menikahimu atau yang kau nikahi. Itu dosa kepada Allah, itu kehinaan. Cukup tutup aib itu. Sebab kalau sudah disampaikan kepada orang-orang hanya bisa menghinakan, orang bisa merendahkan. Takutlah kepada Allah. Nah, ini ingin kembali, ini harus ada caranya. Ada sebagian, mohon maaf, ada kemarin dia cerita di mana semalam. Ada sebagian orang punya tato, mau tobat katanya suruh nyetrika tatonya. Ustadz mana yang suruh nyetrika tato itu? Gak usah tobat sudah selesai. Banyak anak-anak kita, jamaah kita yang tatonya gede-gede, tapi dia ahli khusyuk, sholat yang benar. Tapi saya malu, Bu, ya, nanti kalau saya pengen jadi ustadz gimana? Oh bagus, jadi ustadz waktu tangan begini kelihatan tatonya, biar tahu ini yang nyantri lama nggak mau jadi ustadz, ini preman saja bisa jadi ustadz. Ulama mana? Tidak ada yang menyuruh mengungkor tato itu, tidak ada. Dari mana itu? Setrika, memang setrika menghilangkan tato, itu hanya menutup dengan luka itu. Tobat itu dalam hati dan kemauan, nggak harus, biarkan. Bahkan luar biasa, ustadz ini dulu adalah preman, masya Allah. Bahkan ketua preman sekarang jadi ustadz, masya Allah. Tidak ada masalah. Nah, kita perlu membahas ini loh. Ayo kita semua mencari kebaikan semuanya. Jadi pintu kebaikan terbuka untuk semuanya, siapapun yang mau. Mungkin kemarin adalah satu orang yang pernah terpeleset dalam zina, kehinaan. Allah kalau mengangkat begitu mudahnya, begitu sebaliknya kalau Allah ingin menghinakan siapapun akan hina. Maka jangan merendahkan siapapun dari manusia. Pandang mereka dengan mata kasih. Pandang siapapun dengan mata kasih sayang. Bertobat, ayo bertobat, semuanya kembali kepada Allah. Muqaddimah zina hindari. Kalau sudah dirimu sudah tidak tahan dengan syahwatmu, cari yang halal. Kalau engkau mencari yang halal, Allah bakal kasih. Tapi kalau dari awal sudah niat berzina, akan setan bisikan untuk zina terus. Tapi saya nggak kuat menahan syahwat saya ingin menikah, Allah akan kasih pintu. Dan kalau orang menikah karena Allah, lihat janji, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau anda menikah karena Allah, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari pangkat, yang menikah karena Allah, janji Allah akan dikayakan oleh Allah. Cuman ada sebagian dari kita menikah hanya karena mencari kekayaan. Kalau sudah menikah dengan laki-laki, pandang kerjaannya apa, mapan atau tidak mapan, ini susah hidupnya. Tapi kalau menikah dengan seorang laki-laki atau seorang wanita karena dia adalah soleh atau solehah, itu adalah harapan masa depanku, maka iyakunu fuqara. Kalau memang tidak mampu, yughnihimullahu, Allah akan beri. Dan yakini makna ini. Kalau sudah Allah yang berfirman, gak usah ragu-ragu. Cuman kadang kita materialis, menikah hanya urusan duit saja, nggak penting akhlak, nggak penting keimanan.
Nah ini ayo kita semua kembali. Hei orang yang mungkin ada di antara kita yang jago dalam meninggalkan solat, ada waktunya. Sekarang waktunya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Waktunya sekarang untuk tobat, untuk kembali kepada Allah. Dan semoga pertemuan ini sesaat tapi membawa orang kepada kemuliaan semuanya. Amin. Tidak ada yang tertinggal satupun, semuanya berfikir untuk benar diri. Yang biasa mabuk akhiri itu semua. Yang biasa berjudi akhiri itu semua. Yang biasa berzina takullah kalau dicabut nyawanya dalam keadaan berzina. Yang biasa memutus tali persaudaraan, sekarang waktunya untuk menyambung. Jangan menunda. Orang yang jelek itu tidak ada. Yang jelek itu kalau sudah mati su'ul khotimah. Kalau sebelum mati semuanya masih dalam perjuangan. Baik, merasa baik belum tentu akhirnya kayak apa. Akan tapi jangan putus asa dengan kejelekanmu, jangan kejahatanmu. Jangan putus asa, Anda bisa dirubah. Kalau pengen tahu manusia yang paling jahat ternyata menjadi paling dekat dengan Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, aduh kalau preman sekarang yang bunuh 6 orang saja mah enteng tuh. Sebenarnya dibanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh cita-citanya membunuh Nabi Muhammad tuh ya. Cita-cita Sayyidina Umar membunuh Rasulullah, dan orangnya kejam, nggak punya perasaan sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar tuh kejam. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak perempuan tuh malu, sehingga kalau punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i wasaib, berkeliling untuk berdagang. Musim panas, musim dingin berpindah. Kerja di Syam berapa bulan, berapa tahun, itu pindah-pindah begitu. Suatu ketika Sayyidina Umar waktu pulang menemukan anak gadis, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai berbicara. Kaget, tanya kepada istrinya, ini siapa? Istrinya sambil ketakutan menangis, apakah kamu lupa ini adalah anak? Waktu kau pergi kau ninggalkan aku dalam keadaan hamil. Anak perempuan. Merah wajah Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ngambil cangkul, anak kecil dibawa ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, sang bapak Sayyidina Umar menggali lubang. Di saat menggali karena berdebu, jenggotnya itu kotor. Waktu naik dari lubang, jenggotnya kotor. Sang anak kecil senang diajak mainnya ke tengah padang pasir. Diajak main sama anaknya, senang sang anak kecil. Nemeni abahnya gali. Setelah abahnya naik, jenggotnya kotor. Apa kata sang anak? Abah, jenggotmu kotor, abah. Anaknya yang kecil umur 4 tahun, 5 tahun membersihkan jenggotnya. Setelah selesai membersihkan jenggotnya, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam memegang sang anak, langsung dimasukkan ke liang lahat hidup-hidup dan ditanam hidup-hidup. Kejamnya. Padahal sudah di jenggotnya dibersihkan, paling tidak akan tersentuh hatinya. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi orang yang sangat lembut, penuh kasih. Ditemukan setelah itu apa? Dia sering gulat dengan anaknya. Gulung-gulung dengan anaknya di halaman rumahnya, sampai sahabat yang lain berkata, Umar, kau lakukan itu semuanya? Kamu seorang khalifah? Sayyidina Umar marah. Yang tidak bisa mesra dan lemah lembut dengan anaknya, tidak akan bisa lemah lembut dengan rakyatnya. Sayyidina Umar menjadi, setelah masuk Islam menjadi gulat. Sama anaknya main, kalau sekarang hujan-hujanan kali itu maksudnya. Main dengan anaknya. Artinya apa? Dari kejahatan seperti Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, kalau Allah menghendaki kelembutan akan menjadi lembut. Makanya jangan sampai ada di antara kita putus asa. Keluargaku sudah jelek, bapak jelek, ibu jelek, semua jelek. Mau apa lagi ya? Ada, itu setan yang ngajari. Orang, dua makhluk yang terkutuk. Gak ada pertolongan lagi setelah itu. Yang pertama adalah iblis. Yang kedua adalah orang yang putus asa. Jadi orang putus asa kayak iblis. Merasa dirinya sudah jelek, gak mau kembali kepada Allah. Enggak, Allah bisa mengangkatmu. Allah bisa memuliakanmu. Maka saat inilah ikrar dengan hatimu, ayo kita hijrah, tinggalkan kehinaan, kemungkaran. Ketahuilah Allah maha melihat kita dan Allah juga maha kasih. Sambutlah kasih sayang Allah kembali, ayo. Kemudian dicari sebab kita terjerumus dalam keharaman itu apa? Kalau bergaulan, ayo mencari kawan yang baik. Intinya hari ini kita ikrar semuanya. Siapapun dari kita yang sudah baik, tingkatkan kebaikan. Yang biasa dengan kemungkaran, ketahuilah yang membawa anda ke sini adalah Allah. Anda sudah dipilih, jangan keluar dari pilihan Allah. Yang membawa anda ke sini Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada anda, sudah macet di sana, nggak akan sampai ke sini. Atau pikiran anda sudah yang lain. Sejelek apapun anda, jangan katakan anda jelek karena saat ini anda dipilih oleh Allah.
Jaga pilihan ini. Jangan sampai keluar dari tempat ini kembali kepada musuh Allah. Anda sudah dipilih. Maka ini semuanya harus. Makanya kami selalu menyeru, ayo menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Semalam teman-kawan membuat tim Al-Bahjah. Al-Bahjah itu maksudnya tidak semuanya harus Al-Bahjah. Cuman Al-Bahjah itu ada koordinator. Makanya kalau kami ngisi pengajian, saya tidak ingin pengajian hanya memberikan pemahaman kepada ini semuanya. Tapi kami ingat yang ada di rumah. Anak-anakmu semua. Mohon maaf kenapa saya sampai ini. Saya punya problem urusan anak. Ada satu anak, seorang ibu sama bapaknya kerja di luar negeri. Sebagai contoh agar kalian hati-hati semuanya, agar saudara-saudara hati. Subhanallah, ini kisahnya waktu seminar tentang masalah AIDS. Dari pihak dinas kesehatan meninjau dari sisi kesehatan, Buya ninjau dari sisi agama. Selidik punya selidik, rupanya meninjau dari sisi kesehatan ini. Ada anak kecil masih anak umur 14 tahun. Anak umur 14 tahun, anak gadis. Dia berterus terang waktu ternyata terbukti dia kena penyakit ini. Setelah ini bagaimana kisahnya? Subhanallah, rupanya bapak ibunya adalah di luar negeri. Semoga Allah menjaga putra putri Anda semuanya. Dengan siapa itu semuanya? Innalillahi. Ternyata itu dengan, semoga Allah menjaga suami-suami Anda yang di rumah suaminya soleh-soleh insyaallah. Amin. Adik putriku semuanya yang punya suami di rumah, semoga suaminya soleh-soleh semuanya. Ini yang punya istri di rumah solehah semuanya. Itu hanya sekedar cerita yang sudah semoga berlalu, yang lain tidak ada. Tak taunya apa? Rupanya bapak ibunya yang berada di luar negeri itu selalu nitipkan uang kepada salah satu kawan kerjanya dulu. Setelah pula menjadi perantara untuk ngantarkan duit. Sehingga yang memegang duit anak perempuan ini adalah laki-laki ini. Terus jadi duitnya lewat ini. Rupanya kehancuran sang anak perempuan juga dari laki-laki ini. Kenapa laki-laki yang tadi menzinai anak gadis ini? Karena suaminya, istrinya juga pergi di tempat yang jauh. Setelah diungkap ternyata itu ada jaringan. Ada jaringan. Jadi saling memberitahu sama yang lainnya. Dan kami prasangka buruk kepada Allah, Allah menjaga. Kami prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, Allah menjaga keluarga kita semuanya. Amin. Ini kenyataan ada semacam ini. Jadi anaknya hanya diberi uang saja tanpa diberi pendidikan. Tak taunya anaknya menjadi seorang pezina. Dan yang melakukan zina adalah suami-suami yang ternyata tidak punya iman, jauh dari keluarganya, sementara dia punya kebutuhan rutin. Urusan saya kebutuhan rutin bagi seseorang. Terjerumus dalam kehinaan ini. Makanya kenapa kok kami mikir, kami tidak ingin ceramah hanya menganjurkan untuk sholat baik di sini. Tidak, anak yang di rumah harus kita pikirkan. Kita pikir bareng-bareng deh. Kalau ada kerepotan mikir, ayo kita komunikasi, kita diskusikan. Makanya dari awal sudah harus Anda bisa punya harga tawar sebelum anak menjadi bejat. Kalau bejat rusak, belum tentu mereka bisa menjadi Anda. Kalau mereka rusak, belum tentu mereka kerja bisa mau ngaji kayak begini. Ini istimewa loh ya. Ini istimewa, ini kumpulan orang istimewa. Anak kita apakah bisa ngaji kayak begini? Coba, jangan ngentengin. Anak kita belum tentu mau, dioprak-oprak pun belum tentu mau. Lah kok kita nggak perhatian mulai hari ini terus mau bagaimana? Baik, ayo semuanya hijrah kita saat ini. Keharuman. Yang pernah kepleset dalam urusan mabuk-mabukan akhiri itu semua, itu merusak akal. Orang cerdas itu paling nggak senang kalau dibilang otaknya itu gila. Maka kenapa kita membuat gila sendiri itu dengan mabuk dan sebagainya? Dan ketahuilah itu dosa besar. Akan tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada Allah. Yang urusan dengan riba, takutlah riba. Kalau urusan kemarin ada urusan makanan dan sebagainya, makan semut, ada makan kodok, makan kodok, makan semut, enteng itu. Yang repot dalam makan riba itu. Makan peyek semut. Makan riba, nggak sadar setiap hari makan riba. Duitnya dititipkan kepada tempat yang di situ ada ribanya, rugi kita. Anak kita akan kita makan yang haram tuh. Sekarang alhamdulillah ada upaya-upaya untuk mensyariatkan. Bank-bank biarpun belum semuanya sempurna, akan tapi itu sudah lumayan. Kita harus hijrah, takut kepada riba. Uang Anda dititipkan di mana, Anda harus tahu. Anda harus waspada. Ini juga kalau tidak cermati, terumus lagi. Zina.
Naudzubillah, sebagian orang putus asa. Ingat urusan perzinaan, cukup tutup. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Takutlah kepada Allah. Nabi pernah menyebutkan kullu ummati mu'afa, semua umatku itu aman-aman, illal mujahiruna bizzina, kecuali orang terang-terangan dalam zina, itu yang susah diampuni. Bagaimana terang-terangan dalam zina ya Rasulullah? Orang berzina di tengah malam, esok harinya cerita, nggak malu lagi cerita tentang berzinaannya itu manusia, hina. Tapi mungkin ada orang kepleset yang lalu biar berlalu, sekarang diem, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Dan jangan menikah dengan orang yang menzinaimu karena dia telah mengajarimu jahat. Menikahlah dengan orang yang tidak pernah kenal dirimu. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, berperanlah kau menjadi seorang wanita solehah. Berperanlah kau menjadi seorang laki-laki soleh agar bisa mendapatkan wanita solehah. Bangun rumah tangga yang baik. Jadi cara tobat di sini pun harus ada ilmunya. Tutup. Kalau anda menikah seorang wanita, mungkin pernah dulu kepleset masa lalunya, tutup. Jangan cerita kepada siapapun. Loh, calon saya nanti kalau tahu, tidak bakal tahu dia kecuali kau yang membongkar dan kau yang mengungkapnya. Tidak tahu. Ini ada cerita kebodohan. Ini cerita nyata. Ada seorang anak gadis umur tamatan SMP menikah dengan seorang laki-laki. Hidupnya indah dalam 6 bulan itu. Indah 6 bulan. Rupanya sang anak perempuan ini tersanjung betul karena suaminya baik benar. Karena suaminya baik, sayang dan sebagainya. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, akhirnya nggak kuat dengan kebaikan sang suami. Akhirnya tiba-tiba kok nangis di bangkuan sang suami. Rupanya karena tidak pernah ngaji ini loh. Kalau orang nggak ngaji itu bermasalah. Rupanya ngomong kepada suaminya, abang ini terlalu baik dengan saya nggak pantas jadi istrinya abang. Tidak, kamu baik kok dek. Saya ini kotor bang, abang ini baik bener dengan saya merasa berdosa dengan abang ini. Loh kenapa? Saya nggak pantas dengan abang. Enggak, kamu baik kok, kamu pelayananmu baik, masya Allah kamu, masya Allah, istri soleha, rajin sholat, rajin ini dan sebagainya. Masih nangis dia, abang, saya nggak pantas, saya ini kotor abang masih mau nerima saya. Loh, kamu istri saya, kenapa, ada apa? Bener bang, abang mau nerima saya ini. Loh, ada apa dek? Kamu kan sudah istri saya, ini cerita kepada saya, kamu kan istri saya. Ada, saya ganjel terus kalau saya simpen terus karena abang terlalu baik, saya kayak berkhianat terus. Apa sih dek? Tapi abang terima saya. Iya saya terima kamu istri saya. Bener bang, apapun yang terima. Iya apapun. Kenapa? Tak tahu sambil nangis, maksudnya merayu karena perempuan bodoh dia. Cerita abang, tapi abang terima saya. Iya dek, kamu istri saya kok. Akhirnya dengan yakin dia cerita, bang dulu waktu saya SMA kelas 2 saya pernah punya kawan dekat. Hingga suatu ketika saya khilaf, bang, saya khilaf hingga saya melakukan sesuatu. Melakukan apa? Zina. Iya bang, itulah yang saya merasa beban terus, makanya saya merasa khianat terus dengan abang terima saya. Nangis, itu istri dipeluk saat itu, nangis gak habis-habisan. Suaminya kaget kayak dipastek sambar halilintar. Dia menangis, sang suami menangis. Setelah itu dilihat sang istri, setelah itu ditinggallah sang istri karena kebodohan sang istri. Karena dosa kepada Allah tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Kenapa sudah indah baik semuanya? Orang tobat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Sehingga apa? Setelah itu apa? Suaminya langsung tinggalkan istrinya itu. Kenapa? Dia merasa perempuan rendah. Dan mungkin suaminya juga tidak punya ilmu. Dan salahnya kenapa perempuan ini kok bercerita ini urusan dengan Allah? Kalau dosa kepada manusia, iya kita sampaikan kepada manusia, kita ingin tobat, saya mencuri duitmu ini, saya kembalikan. Tapi urusan dosa kepada Allah, cukup anda menangis di tengah malam. Bahkan kita tidak perlu minta cambuk kepada hakim. Hakim, saya cambuk, saya pernah berzina. Tidak. Bahkan Nabi selalu menutup urusan zina ini. Saya akan tekankan masalah ini. Nabi pernah menutup, ada seorang laki-laki Ma'is datang, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku hancur kepleset, aku melakukan zina, sucikan aku ya Rasulullah. Minta dirajam dia. Nabi mengajari untuk menutup, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya sentuhan saja Ma'is. La ya Rasulullah fa inni zanait, aku telah melakukan zina ya Rasulullah. Masih maksa. Nabi mengatakan, la'allaka qabbalta, mungkin kamu masih sekedar ciuman saja. La ya Rasulullah fa inni zanait, aku telah melakukannya. Yang ketiga Nabi mengatakan apa? La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya ya Rasulullah. Sampai keempat. Akhirnya Nabi menoleh ke kiri kanan. Afi aklihi syai',
Apakah akalnya itu sehat orang ini? Ya Rasulullah, dia orang sehat. Baik, rajam dia. Nabi memberikan isyarat untuk mundur. Makanya para ulama menghimbau, kalau seandainya kita sudah terlanjur ngadu ke mahkamah, ngaku pengen dicambuk karena zina, dianjurkan untuk ditarik. Maka tidak dianjurkan ikrar mengakui perzinaan, tidak, karena itu urusan dosa dengan Allah. Sebab kalau perzinaan itu dibongkar, itu subhanallah, orang menjadi merendahkannya. Maka tugas anda semuanya ini, kalau anda menemukan orang kepleset dalam zina, kalau anda menemukan satu orang kepleset dalam zina, anda punya tugas untuk mengajari menutup aib tersebut. Ajari untuk menutup aib. Baik. Jadi faham, ini adalah ilmu yang jarang dihadirkan. Dilanjut saja. Baik. Ya, ini penutup saja ini. Ini setelah itu tanya jawab. Sebab banyak kebodohan di dalam hal ini malah menjadikan bumerang. Kalau anda menemukan orang yang kepleset dalam zina, awas. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau mungkin ada orang curhat kepada anda, ingat, ini pendidikan. Ada orang curhat kepada anda, cukup, jangan cerita ke siapapun ya, mohon maaf. Karena sudah terlanjur cerita kepadaku. Ini biasanya yang ngadu ke Buya juga begitu. Jangan cerita ke siapapun kalau pengen diampuni oleh Allah. Dan saya pun tidak boleh ceritakan kepada siapapun, termasuk istri saya. Haram saya menceritakan berita ini ke siapapun. Sebab kalau saya ngomong dengan istri saya telah menggunjing. Sekarang alangkah banyaknya, alangkah mudahnya mulut-mulut kotor itu ngelihat tetangganya masuk zina, cerita nggak habis-habisnya di kampung setiap hari, masuk neraka semuanya. Ada teman kerjanya hamil melakukan perzinaan, digunjing setiap hari, menggunjing orang zina, dosanya kayak zina. Nah, ini kita harus paham ini, tutup. Dan kalau sudah berzinaan dibongkar, masya Allah. Naudillah, misalnya di kampung kita ada orang berzina, satu perempuan berzina, kita permalukan, kita gunjing setiap hari sampai orang sak kampung tahu semuanya. Apa yang terjadi? Maka dia akan menjadi orang yang putus asa. Akhirnya dia menjadi orang yang putus asa. Karena apa? Dia merasa di kampungnya sudah rendah, hina. Orang satu kampung pun sudah tahu saya zina. Ngapain saya tahan-tahan? Malah nyebur sekali dia. Bahkan mungkin tidak cukup, kalau ada orang menggunjing, suamimu akan saya ajak zina. Dendam dia. Tapi kalau wanita tersebut kita jaga, dia ditutup aibnya, diajari tutup aibmu, jangan ceritakan ke siapapun, berperanlah sebagai wanita solehah. Semua kiri kanannya menganggap dia solehah. Lihat, laki-laki memandang dia tetap pandangan hormat. Dan dia semakin hari semakin mudah untuk tobat. Tapi kalau sudah wanita dipandang pezina, orang laki-laki mandang dia pun adalah rendah. Oh, dia paling sudah zina, diajak pun bakal mau. Ini dah hikmah kan menutup aib ini. Yang pernah kepleset dalam zina, jangan cerita ke siapapun kalau anda ingin diampuni. Kalau cerita ke siapapun menjadi sebab tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian wanita, mohon maaf ini penting sekali. Sebagian wanita bertanya, urusan keperawanan, oh duduk dengan saya kasih ilmu 2 menit selesai semuanya. Urusan keperawanan, hanya orang fasik saja yang memikirkan urusan keperawanan. Tidak mengerti ini semuanya. Urusanmu dengan Allah, kalau kau tobat kepada Allah kembali semuanya, tidak usah pusing. Kadang-kadang pertanyaan, nanti kalau tahu dari orang lain bagaimana? Tahu dari orang lain? Allah, kalau engkau sudah ingin menutup, Allah akan tutup semuanya, kecuali engkau membongkarnya. Atau engkau suka membongkar aibnya orang, Allah akan bongkar aibmu. Ini ilmu. Karena kita begitu mudah membicarakan kejelekan orang. Na'udzubillah. Jadi pendidikan indah yang ada dalam Islam kita. Melihat kemungkaran seseorang, tutup. Jangan dibongkar. Membongkar aibnya orang adalah dosa. Apalagi khususan masalah berzina. Maka siapapun yang pernah melakukan kehinaan, meninggalkan sholat, mabuk, judi, jangan bangga dengan itu semua. Ada orang tobat dari mabuk, tapi masih bangga. Oh, kalau saya 10 botol menteng. Duh, katanya mau tobat. Nah, ini yang harus kita, karena zaman ini zaman rusak, masya Allah.
Di sini semoga aman-aman saja karena sibuk dengan aktivitas kerjaan. Karena kerjaannya jelas, di Indonesia ini pengangguran rata-rata. Dia tidak bisa ngapain, kerjaannya ngambil duitnya orang, ngerampok segala macam. Tiba-tiba diam-diam zina sana, zina sini, Masya Allah. Kita disibukkan dengan urusan perzinaan. Sampai salah satu laboratorium yang kita kenal, dia bercerita, ada seorang ibu membawa anaknya umur 11 tahun. Bukan satu, 11, 12, pokoknya anak-anak. Dipikir sakit mah. Ternyata ibunya tiba-tiba keluar dari laboratorium menangis karena tiba-tiba anaknya sudah positif hamil, Masya Allah. Masih anak kecil. Dan kita menyelesaikan urusan ini begitu banyaknya, syahwat dan sebagainya. Ini gara-gara internet, gara-gara HP yang kita berikan kepada anak-anak. Tolong jangan dimanja anak dengan itu semuanya. Awas, Anda merugikan anak Anda sendiri. Internet pun harus ada batasannya. Kalau termaksa anak Anda harus dengan internet, Anda temani, lihat, Anda menemani anak Anda melihat internet ibadah supaya tidak liar. Jangan dibiarkan sebebas-bebasnya. Awas. Kami takut betul urusan yang demikian ini. Generasi akan rusak kalau tidak tegas dari orang tua ini. Anak kita boleh main internet, lihat internet untuk kebutuhan belajar dan sebagainya. Akan tapi kalau liar, subhanallah, kadang-kadang kita itu tiba-tiba melewati sesuatu yang haram, melewati sesuatu yang tidak baik. Kita pun kan yang mencari link-link yang islami, yang kadang-kadang tiba-tiba ada yang masuk, apa ini? Ada gambar-gambar yang tidak karu-karuan. Kalau memang punya iman mungkin segera ditinggalkan. Tapi kalau anak-anak yang jiwanya penasaran, coba diklik. Loh, kita kok tidak waspada? Itulah pintu zina. Akan tapi apapun bentuknya, Allah Maha Kasih. Dan pintu tobat sangat luas. Ayo sekarang kembali kepada Allah. Detik ini, saat ini kita kembali kepada Allah. Sejelek apapun kita, sejahat apapun kita, ketahuilah Allah telah mengumpulkan kita saat ini di sini. Ayo sekarang kita hijrah menuju kemuliaan. Dosa yang lalu kita tinggalkan. Goodbye zina, goodbye zina, goodbye mabuk, goodbye semuanya. Riba kita tinggalkan. Tapi ingat hijrah. Anda yakin, kuatkan hati saat ini. Keluar dari tempat ini, benar-benar kita ingin hijrah. Hijrah mengarahkan anak. Hijrah menjalani hidup. Jangan menikmati keberadaan Anda di sini sementara istri Anda di luar. Adalah dia wanita. Dia seorang wanita yang punya kebutuhan seorang laki-laki, bukan butuh duit saja. Fahami makna ini. Suamimu yang ada di rumah, dia seorang laki-laki, bukan butuh kiriman duitmu saja. Dia butuh seorang wanita. Jangan sampai kita terlena. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, kita buka tanya jawab, nanti kita pungkasi dengan. Persilahkan mau tanya jawab. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami ucapkan jazakallah atas tausiah Ustaz Buya Yahya. Dan dilanjut acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelumnya kepada panitia untuk penggalangan dana memutarkan kotak infaknya kepada para jamaah sekalian, kepada para jamaah mempersiapkan pertanyaan, 3 pertanyaan berawal dari sebelah kiri, tengah, dan putri 1. Kepada panitia untuk menyediakan mic satu persatu dari pinggir, ujung kiri dan tengah, dan untuk akhirnya 1. Gambar jagat simbole NU,